Apakah dibenarkan emosi marah, sindiran keras, dan cercaan dalam berdakwah? Ini pun menyindir cara saya ceramah. Manakala Abdul Somad khutbah bercerita tentang runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki. Hari ini adalah hari Jumat, bertepatan dengan runtuhnya Turki Ismani pada tahun 1924. Menggelegar. Marah Ustaz. Kira-kira memang itu, begitulah Nabi khutbah di atas mimbar. Sampai kami lihat wajah Nabi merah, matanya memerah ketika bercerita. Kan tak mungkin saya khutbah, hari ini runtuh Turki Utsmani. Masa itu jadi kita sabar aja lah. Bercerita. Tapi niat kita satu adalah untuk membangkitkan umat. Kalau engkau nasihati dia di depan orang banyak, engkau sedang menjatuhkan marwahnya. Begitu kata Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204. Bila engkau ingin nasihati dia dalam kerangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bila engkau nasihati dia di depan orang banyak, engkau sudah jatuhkan muruahnya. Tapi bila engkau sampaikan itu kepada dia sebagai nasihat kebaikan, maka engkau sedang membina dia. An-naqd kritik, tapi an-naqdul banna, kritik yang membina, yang boleh memberikan maslahat kepada umat, bukan untuk menjatuhkan, karena sindiran-sindiran akan dibalas pula oleh sindiran-sindiran yang lain. Apalagi caci maki dalam berdakwah. Sibabul muslimi fusuqun, mencaci maki sesama muslim adalah fasik. Wa qitaluhu kufrun, memerangi sesama muslim adalah kafir. Ketika Nabi SAW diminta ulama laknatlah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Lam ubu'ats la'anan, aku tidak pernah diutus Allah menjadi orang yang suka melaknat. Bahkan ketika Nabi dilempar dengan batu, berdarah, terompah, berdarah selipanya, apa doa dia? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berikanlah mereka hidayah ya Allah. Tapi Nabi pernah juga melaknat. Betul. Bila Nabi melaknat? Ketika dia mengutus 70 da'i, lalu kemudian dibunuh dalam perjalanan dakwah, sebulan Nabi membaca laknat. Itulah dia qunut nazilah. Allahumma la'an bani Ra'il, Allahumma la'an Usayyah, Allahumma la'an, ya Allah laknatlah. Karena peristiwa itu merosakkan agama. Kalau hanya menyinggung pribadi, Nabi tidak pernah marah. Tapi kalau sudah agama Allah, tapi kita jangan tertelan pada isu. In ja'akum fasiqun, bila datang kepada kamu orang fasik menebarkan berita, fatabayyanu, klarifikasi, tabayyun, bayan jelas, tabayyun, minta kejelasan. Kita ada hukum, kita ada polis, kita ada perundang-undangan, maka kita minta, boleh Anda klarifikasi sebenarnya apa yang Anda cakapkan dalam video, dalam tulisan, dalam newspaper, dalam magazine ini. Mereka akan jelaskan sebenarnya begini-begini. Kalau salah, hukum. Kalau minta maaf, maka kita berikan maaf. Aku tidak pernah mengajak engkau untuk mengikut aku. Aku hanya ingin agar engkau menghormati perbezaan. Nata'awan fima tafaqna. Mari kita saling tolong-menolong pada perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Tapi memang dunia ini tak pernah selesai. Meninggal Imam Syafi'i, masalah di Mesir tak selesai. Meninggal Imam Hambali, masalah di Baghdad, Irak tidak selesai. Meninggal Imam Al-Ghazali, masalah di Rai tidak selesai. Meninggal Abdul Somad, masalah tidak selesai. Dan kita memang tidak disuruh menyelesaikan masalah, karena dunia ini memang tempat masalah. Tapi paling tidak ketika kita mati, kita pernah berusaha menyelesaikan masalah umat dan bukan menjadi sumber masalah umat. Setujukah jika dikatakan musuh Islam telah berjaya mengadu dombakan umat Islam di Nusantara? Mereka gagal mengadu domba. Dulu diciptakan YouTube. Dengan YouTube diharapkan orang akan melihat yang tak baik. Diciptakan WhatsApp supaya orang berbagi ghibah namimah. Diciptakan Facebook supaya orang boleh menjalin pertemanan, persahabatan, berbuat dosa. Tapi apa yang terjadi dengan Facebook, YouTube, dan WhatsApp? Orang yang ada di Patani bisa mengenal Abdul Somad di Riau. Gara-gara apa itu? Sebab WhatsApp, YouTube,
dan Facebook. Begitu juga dengan media yang dikatakan penyebar dusta, adu domba. Maka jangan pernah kita terpicu dengan adu domba. Adu domba dalam masalah mazhab, kita jelaskan dengan perbandingan mazhab. Adu domba masalah politik, kita jelaskan dengan kata-kata santun, hikmah, analisa akal, pendapat para ulama. Maka kita hanya disuruh berbuat. Wa qul i'malu, berbuatlah. Saya tidak begitu lancar bagi tazkirah Ustaz. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu.